Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Hen Channel. Baik, kita akan melanjutkan pembicaraan kita dengan Kak Yanto atau Mas Tirto Andayanto, seorang fotografer. Baik kakak-kakak, adik-adik, kita lanjutkan part kedua. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-temannya. Semoga bermanfaat. Selamat menonton. Mas, di situasi kayak gini ya, kayak seperti ini, pastinya hampir semua orang mengalami keterpurukan. Betul. Termasuk mungkin dunia fotografi. Ya, gitu. Bagaimana mensiasatinya, Mas? Oke. Mensiasatinya adalah kalau teman-teman sudah terjun ke dunia komersial fotografi, mensiasatinya adalah tolong jangan sampai ada beranggapan teman-teman hilang. Iya. Karena paceklik panjang COVID ini. Ya. Gimana caranya supaya kita tetap eksis? Ada medianya. Ada media. Instagram, Facebook, Iya. ya kita bisa eksis di situ. Apa yang kita kerjakan? Ya. Lalu karena tadi saya katakan di awal ada dua, pekerjaan fotografi dan bikin stok. Bikin stok itu. Ya. Nah, banyak teman-teman mengalami paceklik karena mereka baru ngambil satu segmen. Cuma jadi tukang potret. Tukang potret. Tidak berkarya dalam artian membuat stok-stok itu. Nah, silakan teman-teman mencoba membuat stok-stok fotografi sederhana. Sambil mengasah ketajaman. Sambil mengasah, sambil mengeksis. Ini gue lagi motret apa itu. Stok sederhana. Kita ke dapur aja. Iya. Kita potret bumbu dapur. Iya. Ya, bumbu dapur dengan setting studio yang bagus, segala kita set yang bagus, itu udah bisa dijual. Bisa dijual. Bisa dijual dan upload di Instagram, uploadnya tetap orang tahu, oh dia masih motret loh. Gitu. Nah, Artinya itu orang tahu bahwa ya, keberadaan dia tetap ada. Jangan sampai karena COVID kita nggak ada kerjaan, kita juga hilang. Orang dia masih motret nggak ya? Gitu kan? Jangan udah kena COVID. Jangan sampai. Jangan sampai. Nah itu kira-kira. Jadi saya berharap ya kayak gitu. Jadi ya sekarang banyak sih fasilitas teknologi itu jangan dimusuhin, kita manfaatkan. Ya. Kayak Mas Henry kan ini sederhana sekali peralatannya, tapi jangan lihat alatnya. Iya. Iya kan, lihat hasilnya. Hasilnya tetap berkarya. Berkarya. Mas, saya pengen tanya nih, gimana sih caranya untuk bisa seperti Mas Yanto ini? Ya. Atau mungkin simpelnya pendidikan apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dikerjakan untuk bisa menjadi seorang fotografer? Kalau di fotografi kita jangan terjebak dengan sekarang ya, era sekarang. Jangan terjebak dengan alat. Ya. Tekunin dulu. Ya, karena sekarang alat tuh banyak pilihan. Okay. Yang pasti harus kita kuasai adalah teknik fotografinya. Teknik fotografi. Ya, bagaimana membuat foto supaya bisa dilihat dengan enak oleh orang lain. Itu aja dulu. Jadi teknik fotografi yang perlu dipelajari. Ya. Baik kita pakai kamera yang mahal, kamera yang murah, atau pakai handphone. Okay. Handphone pun juga harus dipelajari teknik fotografi. Gimana kita membuat foto yang karena handphone udah banyak canggih. Udah banyak yang bagus juga. Bagus ya Mas ya. Gimana caranya orang bisa mengerti, memahami apa yang kita potret. Nah itu kan, itu kepala kita punya khayalan, iya. Kita tuangkan jadi gambar, orang lain melihat kan. Iya. Nah pada saat orang lain melihat karya kita, gambar kita, sama nggak khayalan orang itu dengan khayalan kita? Kira-kira itu. Iya. Kalau orang itu bisa sama dengan khayalan yang kita khayalkan, itu berarti foto itu benar. Jadi kita harus bikin foto bagus dan benar. Foto bagus dan benar. Bagus itu cara teknis, benar itu ada informasi di situ. Jadi nggak asal-asalan. Jadi semua pekerjaan kita lakukan dengan baik ya gitu ya Mas ya. Terus saya satu nih Mas yang pengen saya tanya Mas, apakah pekerjaan ini masih menjanjikan apa tidak? Karena kan sekarang teknologi handphone itu udah bisa menyamakan atau melebihi SLR mungkin ya, atau DSLR. Kalau menjanjikan, saya masih punya keyakinan menjanjikan. Kalau kita terjun ke profesional.
Kenapa saya katakan itu? Karena satu, foto itu bahan dasar. Iya. Semua orang butuh foto. Foto itu gambar, itu bahan dasar. Semua butuh foto. Semua butuh foto. Semua butuh foto. Apapun. Mulai dari guru, komersil segala macam, semua butuh foto. Dokumentasi ya. Dokumentasi. Itu satu. Kedua, saya katakan tadi kalau kita masuk di profesional. Kenapa? Karena kedekatan itu punya masalah. Nah, ya. Kenapa saya masih dipakai untuk motret pabrik? Padahal di pabrik itu sudah ada fotografer, orang humasnya yang punya peralatan sama seperti saya. Karena si orang pabrik merasa dia sudah tidak lagi melihat pabriknya cantiknya dari mana. Oh. Karena kedekatan dia, hari-hari dulu lihat gitu loh. Ya, ini saya ngalamin, saya diminta motret pabrik di luar kota. Begitu saya lihat alatnya dia lebih bagus dari alat saya bilang, loh kenapa nggak bapak aja yang motret, kenapa harus bayar saya? Gitu. Iya. Ya alasannya itu, saya udah nggak bisa lihat lagi mas, pabrik saya itu bagusnya dari mana. Kalau mas kan orang luar, Iya. bisa melihat sesuatu yang tidak saya lihat. Nah, itu yang membuat saya tambah yakin bahwa ini masih menjanjikan. Satu, tambah lagi, kalau kita main yang sederhana tapi resikonya gede, wedding fotografi. Iya. Sederhana tapi risikonya gede. Resiko gede. Iya. Itu mimpi buruk itu. Saya pernah ngalamin itu. Ya, itu mimpi buruk. Ya, itu mimpi buruk. Saya sampai sekarang ada mimpi buruk tentang wedding fotografi. Datanya hilang karena crash. Ya. Nah, selama masih ada perkawinan, pemerintah tidak melarang orang nikah, fotografer masih ada. Masih ada ya. Jadi kalau pemerintah nggak boleh ada yang nikah, udah nggak ada fotografer wedding. Iklan-iklan masih ada, fotografer masih ada. Dan fotografer itu kan sebenarnya juga banyak bidangnya. Banyak bidang, ada fotografer ya. bawah laut, pabrik, banyak. apa ya. Jadi kalau kita cuma ngambil satu segmen ya itulah ya agak terbatas juga ruang lingkupnya. Kalau saya bilang masih menjanjikan, sangat menjanjikan. Mas Yanto pernah mendapatkan pencapaian ya. Ya waktu itu pernah terpilih sebagai fotografer terbaik di tahun 2006 kalau nggak salah ya. Ya, outdoor di majalah Nikon. Di majalah Nikon ya. Majalah Nikon Indonesia ya. Nikon. Saya tahu karena saya ngikutin. Ya itu juga. Ya alhamdulillah tiba-tiba redaksi majalah Nikonia itu yang itu pimpinan majalah itu Pak Denik Sukarya, seorang fotografer. Nggak tahu tiba-tiba telepon saya gitu. Saya dinominasikan sebagai salah satu fotografer terbaik untuk outdoor. Ya, alhamdulillah. Dan satu lagi yang saya kaget lagi, itu benar-benar bikin saya kaget dan terharu ya. Saya masuk ke dalam 10 atau 20 maestro fotografi. Maestro fotografi. Buku yang bikin Mas Roy Genggam. Maestro Genggam itu seorang fotografer profesional. Dia bikin buku tentang 20 atau saya lupa ya. Pokoknya beberapa fotografer yang dianggap itu maestro. Ya, alhamdulillah saya termasuk dalam termasuk di situ ya. Nggak gampang loh jadi maestro, teman-teman. Ya. Bukannya pengakuan sendiri, tetapi orang-orang yang mengakui. Iya, tapi ya buat saya kaget aja kenapa kok saya gitu loh. Padahal saya nggak. Ya itulah tadi mas, gitu. Orang-orang yang mengakui, ya. Bukan diri kita, ya kan? Ya karena mungkin saya fotografi ini jalan begitu aja ya. Jadi saya nggak mencari pengakuan. Betul. Ya saya tidak mencari pengakuan. Tapi alhamdulillah orang mengakui saya. Repot kalau kita cari pengakuan, capek. Jalanin aja. Nanti kalau memang kita bagus, orang akan mengakui. Ya alhamdulillah saya di Nikonia itu kepilih, terus di bukunya Mas Roy Maestro Fotografi kepilih. Ya, alhamdulillah buat saya gitu. Itu yang membuat saya semakin yakin bahwa fotografi ini apa ya, bukan hanya sekedar hobi, tapi sandaran hidup buat saya. Ini pekerjaan. Jadi kalau orang nanya, Mas Tito pekerjaannya apa? Motret. Hobinya apa? Ngajar. Mas, bisa nggak kasih motivasi untuk adik-adik dan kakak-kakak yang ada deh? Biar mereka terinspirasi, semangat untuk membuat di dunia fotografi ya? Dunia fotografi.
Ya, bisa. Oke. Dunia fotografi itu ya pertama memang harus disukai dulu. Ya, jadi orang yang masuk dunia fotografi itu lebih baik awalnya hobi. Nah, tapi di era sekarang hobi itu bisa dimulai dengan kita motret-motret pakai handphone. Jadi saya men-trigger teman-teman, pergunakan kamera kita yang ada di handphone untuk kita berlatih melihat, menentukan komposisi. Ya. Nah, kalau itu udah, dan tetap pakainya horizontal aja, jangan dibuat vertikal. Karena kalau dibuat vertikal jadinya sudutnya sempit. Tapi kalau kita buatnya horizontal, mau kita bisa bikin cropping vertikal. Jadi saya mengajak teman-teman yang masuk di dunia fotografi, silakan mainkan kamera yang ada di handphone teman-teman. Kalau teman-teman tertarik, langkah pertama adalah pelajari teknik fotografi. Ada diafragma, ada speed, ada asa. Kalau di handphone teman-teman bisa di setting manual, teman-teman akan ketemu itu, diafragma, speed, asa. Silakan, bisa belajar lewat YouTube tutorial, tapi kita mesti pilih-pilih tutorial yang mana. Bisa kita belajar sama teman, tapi cari teman yang mau berbagi ilmu, atau cari kursus gratisan, atau teman-teman cari kursus yang berbayar. Alat saya katakan bisa urutan paling bawah, karena di era sekarang kita bisa sewa dari mulai studio, kamera, peralatan, lampu-lampu studio. Oke teman-teman, tinggal dicari di Google, sewa studio, sewa alat segala macam. Hitungannya murah per hari. Nanti kalau sudah rutin, baru kita beli kamera. Oke teman-teman, sekarang jauh lebih mudah dibanding zaman saya. Oke, selamat mencoba. Oke, kakak-kakak, artinya dunia fotografi sampai mungkin 5 tahun ke depan, Mungkin. Ya, bicara 5 tahun atau lebih, ya, masih tetap menjanjikan walaupun teknologi handphone sudah sangat bagus. Mungkin kita bisa mengeksplor handphone kita juga nanti. Pengertiannya handphone, semua orang sekarang udah bisa motret. Semua orang bisa motret. Ya, semua bisa jadi fotografer. Tapi fotografer yang grade-nya yang mana? Grade-nya seperti apa? Ya bukan saya mengkelas-kelaskan ya, tapi ya tetap kelas itu akan ada nantinya walaupun kita tidak bikin kelas gitu. Ya. Oh, ini kamu kelas fotografer ini ya, oh kamu ini gitu. Kecuali kalau orang yang menekuni dunia fotografi, nah dia bisa masuk di semua kelas. Gitu aja. Jadi masih menjanjikan. Ya. Mari kita belajar teknik fotografi dulu yang pertama. Oke. Terima kasih teman-teman sudah menonton tayangan ini. Saksikan tayangan-tayangan selanjutnya, profesi-profesi selanjutnya yang bisa ini. Jangan lupa di subscribe supaya bisa tahu mendapatkan informasi profesi apa yang akan muncul lagi. Ya. Makasih Mas Tirhon. Semoga sehat terus, Amin. tetap jaya, tetap berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.